Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Melanjutkan dari surat kita pada hari ini. An Abi Jurayj Jabir bin Sulaiman radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن بيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك ولا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه وهو بعض الحديث رواه داود باب ما جاء في إسبال الإزار رقم 4084. Diriwayatkan dari Abu Jurayj Jabir bin Sulaiman radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, janganlah engkau mencaci maki siapapun. Maka sesudah itu saya tidak pernah mencaci maki siapapun. Maka setelah itu tidak pernah mencaci siapapun, baik orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, tidak juga unta ataupun kambing. Rasulullah SAW juga bersabda, jangan menganggap remeh perbuatan ma'ruf sekecil apapun, bahkan ketika engkau berbicara pada saudaramu dengan wajah ceria. Ini juga termasuk perbuatan ma'ruf. Angkatlah kain sarungmu hingga ke pertengahan betis, jika tidak mau maka sampai di atas mata kaki. Jauhilah isbal ataupun mengulurkan kain sarung hingga melebihi mata kaki, karena isbal itu sebagian dari kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Jika seseorang mencaci maki kamu atau mempermalukan kamu disebabkan adanya keburukan padamu yang ia ketahui, maka janganlah kamu mempermalukannya disebabkan keburukan pada dirinya yang engkau ketahui, karena dia sendirilah yang akan menanggung beban keburukannya itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 4084. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ada seorang mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kagum dan tersenyum melihat kesabaran dan diamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika orang itu semakin banyak melontarkan kata-kata cacian kepadanya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun terpaksa membalas sebagian perkataannya. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan segera beranjak dari tempat itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bangun dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ketika orang itu mencaci aku, engkau tetap duduk di sana. Tetapi ketika aku membalas perkataannya, engkau marah dan beranjak dari sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika engkau diam dan bersabar, ada satu malaikat bersamamu yang membelamu. Tetapi ketika engkau membalas caciannya, setan datang dan malaikat itu pergi. Maka aku tidak mau duduk bersama setan, oleh karena itu aku pergi. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Bakar,
ada 3 perkara, yang ketiganya adalah perkara yang hak. Yang pertama, tiada seorang yang dizalimi dengan satu kezaliman, tetapi ia membiarkannya semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti menguatkannya dengan bantuannya. Yang kedua, tiadalah seorang yang membuka pintu pemberian dengan niat untuk menguatkan hubungan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya rezeki yang berlimpah. Yang ketiga, dan tiadalah seorang yang membuka pintu minta-minta dengan niat untuk memperbanyak harta, melainkan pasti Allah Azza wa Jalla akan menambah kemiskinannya. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya keheranan, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Iya, seseorang yang mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya sebagai balasan, dan seseorang mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya sebagai balasan." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ta'lim subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf dari kita dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.